Melampaui Al-Fatihah. Apa maksudnya melampaui Al-Fatihah? Ini membuka cakrawala baru dengan Quran surat Al-Fat ayat 29 dari surah yang dihafal menuju Al-Quran yang lebih luas. Jadi kemarin kalau misalnya kita membahas Al-Fatihah, Al-Fatihah mungkin terdengar familiar, terdengar sering dibaca dan sudah dihafal. Nah, dari bentuk tahsinnya, dari bentuk bacaannya, dari bentuk makhrajnya, sifatul hurufnya. Tetapi kita masuk kepada surat Al-Fat ini bukan untuk melupakan atau meninggalkan. Tetapi untuk apa? Untuk mempraktekkan kira-kira di ayat yang lain bacaan kita masih sama tidak dari segi makhrajnya, dari segi sifatnya. Ya. Jadi ini untuk tes lebih lanjut. Kenapa kok yang dipilih surat Al-Fat padahal banyak yang lain, ada ayat yang lain juga, ada surat yang lain juga. Nah, perlu diketahui bahwasanya dalam Quran surat Al-Fat ini ayat ke-29 itu menghimpun seluruh huruf hijaiyah. Dari hamzah sampai ya ada. Meskipun harokatnya berbeda-beda. Ada yang fathah, ada yang dhamma, ada yang kasrah, ada yang sukun. Jadi untuk melengkapi huruf-huruf yang belum terbahas di surat Al-Fatihah, kita melengkapinya dengan surat Al-Fat di ayat ke-29. Jadi Al-Fat ayat ke-29 ini termasuk ayat yang dimana satu ayat itu menghimpun seluruh huruf hijaiyah. Allah alam bisawab. Sawfa nabahas. Baik. Fahim huna? Hunaka soal? Wadih? Baik. Jadi alhamdulillah ya ini Al-Fatihah telah kita bahas selesai. Tetapi ada dua pertanyaan untuk menguji realitas bacaan kita hari ini. Yang pertama, kalau misalnya hari ini kita membuka mushaf di surat lain, apakah bacaan kita benar-benar berubah atau cuma di Al-Fatihah aja? Atau bahkan di Al-Fatihah juga belum sempurnanya, belum semuanya itu diterapkan. Karena memang kita belum pada penerapan. Nah, sebenarnya kalau misalnya waktunya cukup dan banyak, itu sebenarnya satu hari bisa membahas segi teori dan praktek. Tapi kita baru praktek di tahsin, kayak misalnya pelatihan huruf, kayak babi, bubab, belum praktek ke ayat. Nanti makanya kita bagi 2 pekan. Itu pekan yang selanjutnya seharusnya membahas tentang prakteknya dan matan tuhfatul atfal, gitu ya. Nah di sini, kalau misalnya kita buka mushaf atau kita mau setoran atau mau kita hafal, kira-kira bacaan kita benar-benar berubah menggunakan makharijul huruf dan sifatul huruf atau enggak? Enggak. Karena apa? Belum fokus ke sana. Gimana caranya? Makanya warattilil Qur'ana tartila. Dengan tartil. Kalau misalnya kita buru-buru, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu enggak kebayang. Tapi kalau misalnya kita tartil, kita perhatikan sebelum mengucapkan huruf A, kira-kira makhrajnya di mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kalau tartil, itu semua huruf kita tahu makhrajul hurufnya, kita pikirin dulu, sifatul hurufnya kita pikirin dulu, baru terucap. Fahim huna? Yang kedua, atau yang berubah hanya perasaan kita karena satu surah sudah selesai dipelajari. Jadi kita ngerasa bahwasannya Al-Fatihah udah beres nih. Wah, berarti makharijul huruf ana sama sifatul huruf ana udah beres nih, udah tuntas. Jadi hanya perasaan, bukan sampai ke refleks bacaan. Nah, jelas di sini? Insyaallah nanti kita akan mempraktekkan selesai teori dan materi. Ya. Insyaallah hadzal yaum faqat fi harfaini, yakni alladzi lam yubhas atau lam nabhas fi surat Al-Fatihah. Huna soal موجود ما فيش فهمتم كلن ما في soal. Baik. Ya. Anatomi sebuah kesalahan yang menjalar. Jadi contoh misalnya di di surat Al-Fatihah, ini hanya contoh. Di surat Al-Fatihah misalnya ada huruf H misalnya. Tapi ketika H itu kita mengucapkan, itu keluarnya bukan dari tengah tenggorokan, tapi dari dari pangkal tenggorokan. Setiap H yang kita baca bukan di Al-Fatihah aja,
itu nanti akan terjadi kesalahan. Jadi kalau misalnya di Al-Fatihah kemudian kita berubah ke surat yang lain atau ke ayat yang lain tetapi tidak sesuai dengan makhraj dan sifatnya, meskipun kita telah mempelajari nggak semua yang kita dapatkan atau yang kita baca itu dinilai benar juga. Ya, jadi maksudnya apa? Apa yang telah kita pelajari di Al-Fatihah sebelumnya, dari segi makhrajnya, dari segi sifatnya, terapkan juga ketika kita pengen setoran, ketika kita pengen ceramah menyampaikan ayat Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran di sebuah acara, ketika kita pengen hafalin Quran, pakai menggunakan makhraj dan sifatnya. Paham Arbi? Jelas? Nah, di sini ada satu hadis yang mengingatkan bahwasannya Rasulullah SAW itu sedang menyelesaikan sebuah pertikaian permasalahan antara sahabatnya, yakni Umar dan satunya lagi, anda lupa, itu menggunakan bacaan yang berbeda-beda, yakni qiraat. Ya, kemudian Rasul membenarkan apa yang coba Umar baca, kemudian dibenarkan. Sahabatnya lagi baca, ya benar juga seperti itu. Nah, karena Al-Quran diturunkan dengan apa? 7 huruf. Nah, kenapa diksinya itu menggunakan kata harf? Meskipun banyak ulama, para penafsir hadis menjelaskan bahwasanya harf ini ada yang mengatakan dialek. Ya, tahu dialek? Jadi beda-beda, ada yang nggak bisa ngucapin so, akhirnya diganti apa? Sa. Ihdinas sirata, ada yang nggak bisa so, akhirnya apa? Ihdinas sirata. Nggak bisa pakai sod, nggak bisa pakai sin, pakainya apa? Zai. Ihdinas sirata. Sab'atu ahruf. Salah satunya itu adalah penafsiran bahwasannya sab'atu ahruf ini adalah dialek dalam ilmu qiraat. Nah, apa yang akan kita bahas maksudnya di sini? Nah, kalau misalnya kita sedang mengajar unit terkecil yang selama ini lolos dari perhatian huruf, maksudnya apa? Kita juga harus menjaga kemurnian huruf itu, ya. Bukan dari segi kita tahu itu huruf A, kita tahu huruf B, tapi dari segi makharijul huruf dan sifatul huruf. Bahkan Rasulullah pun itu selalu ditalaki, dibenarkan oleh malaikat Jibril, dan baru dari situ Rasulullah mendapatkan rukhsah, keringanan apa? Untuk umatnya, supaya umatnya nanti nggak ada yang misalnya tadi nggak bisa bilang sin, akhirnya bisanya zai, nggak bilang so, bisanya sin. Nah, itu adalah keringanan. Tapi selain itu kita juga harus memperhatikan bahwasannya di keringanan itu kita harus tahu di mana makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Jadi yang kita akan bahas ini, kenapa Rasulullah menekankan kepada sab'atu ahruf itu, kita mengambil ibrahnya bahwasannya 7 huruf ini atau huruf-huruf dalam Al-Quran, kita pun harus memberikan perhatian yang lebih terkait makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Karena apa? Karena ada dalam kaidah usul fiqh mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Nah, kira-kira kita mengetahui makharijul huruf, sifatul huruf, hukumnya apa? Hah? Kenapa wajibnya? Kenapa fardu ain dihukumi fardu ain? Hah? Fardu kifayah. Tapi kenapa yang menjadikan makharijul huruf dan sifatul huruf dan segi tajwidnya itu menjadi fardu? Tahu nggak kenapa? Ada kaidah usul fiqh mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu itu tidak akan sempurna kewajibannya kecuali didampingi dengan yang lain. Nah, dampingi dengan yang lain itu juga disebut wajib. Contoh, kita membaca Al-Quran, wajib nggak? Wajib sebagai muslim, mengetahui tadabbur, tahsin dan yang lainnya. Tapi ketika membaca Al-Quran, kalau misalnya kita tidak memperhatikan tajwid, kita nggak memperhatikan makharijul huruf, kita nggak memperhatikan sifatul huruf, maka bacaan kita hancur, ya kan? Nah,
Dari segi-segi ini, itulah yang menjadikan dia wajib. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Contoh, antum misalnya pengen menafsirkan Al-Quran, tapi antum nggak paham nahwu. Kira-kira mempelajari nahwu untuk antum yang ingin nafsirkan Al-Quran wajib atau enggak? Wajib jadinya. Meskipun secara umum nahwu itu nggak wajib. Ya, paling karena dia ilmu wajib kita pelajari. Tetapi untuk keseharian, apakah kita perlu mempelajari nahwu dan yang lainnya? Tidak dibutuhkan. Kecuali kalau misalnya kita ingin menjadi penafsir Al-Quran, bahkan jadi nahwunya, sorofnya dan balaghahnya harus kita kuasai. Nah, di situ kaidahnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tadinya dia itu tidak wajib, tetapi dia menjadi penyempurna dari kewajiban itu, maka dia hukumnya wajib. Paham? Jelas? Dan ada sebuah matan dari Muqaddimah Matan Jazari. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asim. Man asim? Dosa. Wal akhdhu bit tajwidi, ketika membaca Al-Qur'an harus mengambil ilmu tajwidnya, harus menggunakan ilmu tajwidnya. Hatmun lazimun, sesuatu yang lazim, yang harus. Man lam yujawwidil qur'ana asim, barang siapa yang tidak menggunakan tajwid dalam membaca Al-Qur'annya, bahwa asim, dia akan mendapatkan dosa. Nah, tadi Al-Quran diturunkan dalam sabatu ahruf untuk meringankan umat, namun keluasan itu dibingkai oleh standar presisi yang mutlak. Jadi sabatu ahruf itu untuk meringankan, namun tetap dari meringankan itu ada yang namanya dibingkai oleh standar presisi yang mutlak. Ya, misalnya so dia nggak bisa, akhirnya pakai sin, tapi harus tahu makhrajnya sin di mana, sifatnya sin di mana. Dia nggak tahu so, nggak tahu sin, bisanya pakai zai, tapi harus tahu tempat makhrajnya di mana, sifatnya apa aja, segala macam. Jadi keringanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dari segi ragam bacaan itu tetap melalui koreksi dari malaikat Jibril untuk ketepatan pengucapan. Ya, jadi kita mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf ini juga sebagai kewajiban kita. Ya. Nah, di sini kita akan memasuki surat Al-Fat. Yang pertama kita baginya beberapa baris. Pada sesi ini kita akan mempelajari Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Baik. Harfu mim bahasna khulas. Kita udah bahas. Apa sifatnya? Jahar terus tawasud terus istifal terus infita terus idla farra min hurufil mudlaq. Kemudian huruf ha, makhrajnya ha di mana? Wasl lisani. Apa dalilnya? Qala 1 2 3. Qala wa min waslihi fa'ainan ha. Kemudian huruf dal khalas sudah kita bahas. Aina makhraj? Ujung lidah bertemu dengan di seri atas. Apa dalilnya? Qala wadih, Rasulullah udah kita bahas, ra-nya udah, sinnya udah, lamnya udah, ha-nya udah. Apa kira-kira dalam baris ini yang belum kita bahas? Sya wahid, semua fa semua kaf iyyaka na'budu wa iyyaka. Kaf, makhrajnya huruf kaf apa? Dilembut. Apanya yang dilembut? Pangkal lisan. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak. Apa dalilnya? Makhraj. Qala 1 2 3. Qala Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala wal lisan wal lisan. Benar enggak?
Sumal kafu sufia rendah. Asfalu wal kaf sumal kafu asfalu. Jelas? Apa aja sifatnya? Hamas, Syiddah, Istighfar, Invita, Ismat. Terus? Hah? Tamam? Baik. Nanti yang akan kita bahas apa huruf apa ini? Shin sama huruf Fa. Oke. Sebelum ini. Nah, ayat ini nih sesuatu yang menarik. Ya. Jadi kita akan mulai di sini. Nah, sketsa ayat cerminan karakter sahabat Nabi. Nah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Siapa yang dimaksud di sini? Orang Muslim. Sahabat Nabi. Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Sekitarnya beliau asyidda'u 'alal kuffar. Syadid, keras terhadap kekufuran. Waruhama'u bainahum. Tetapi di dalam sifat yang namanya syadid, keras akan kekufuran, itu memiliki ruhama'u bainahum. Sifat kasih sayang di antara mereka. Antum boleh keras, misalnya Arabi selalu ditekan apa segala macam. Tetapi penekanan itu hanya dalam bentuk kekufurannya atau dalam bentuk kesalahannya. Bukan tiap hari dibully, bukan tiap hari dihina, bukan tiap hari diejek, tetapi cukup pada hal yang kesalahan. Makanya kalau misalnya kita, contoh misalnya, kira-kira boleh nggak kita membenci orang kafir? Boleh. Boleh nggak kita membenci orang kafir, Rais? Boleh. Boleh nggak, Gozi? Boleh, alasannya kenapa? Bangsa emang kafir kan harus dibenci. Kalau Nawad, boleh nggak kita membenci orang kafir? Boleh. Kenapa alasannya? Kalau manusia. Baik. Dengan alasan Hah? boleh dengan alasan Apa alasannya? akan mereka mengawal kalau tidak. Baik. Di sini sebenarnya udah jelas asyidda 'alal kuffar. Jadi kita ruhama bainahum. Kalau misalnya kita benci terhadap orang kafir itu definisinya gimana? Menentang Allah atau segala macam. Itu banyak sebenarnya udah dibuktikan para nabi apa segala macam, Nabi Muhammad, para sahabat, ada wanita Yahudi dan yang lainnya. Tetap ruhama bainahum. Ruhama bainahum itu bukan ruhama bainal muslimin atau ruhama bainal mu'minin, enggak. Bainahum. Hum itu ya tetap jamak. Ya, manusia siapa aja. Ya. Boleh enggak kita membenci orang kafir? Jawabannya enggak boleh. Kita boleh membenci kekufurannya, tetapi tidak boleh membenci orangnya. Kayak misalnya antum nggak suka sama dia, kenapa? Dia mabok-mabokan terus. Bukan orangnya dibenci, tapi perbuatannya. Kalau misalnya kayak gitu, antum nggak akan mau dakwah kepada tempat-tempat yang bermaksiat. Wah, ini dilaknat suatu hari. Nggak gitu doanya. Antum datang ke tempat bar apa segala macam. Ini maksiat terus bakal diazab nih sama Allah. Taunya apa? Di ujung hidup antum yang naudzubillah kebawa ke bar, antum termasuk orang-orang yang di bar, udah kayak gitu langsung diturunkan azab. Dah. Kalau misalnya kita mendoakan buruk, akan terjadi pada kita. Maka apa tadi? Bencilah kekufurannya, tapi jangan membenci orangnya. Ya, asyidda walal kuffar. Kita syadid terhadap kekufuran. Ya, di sini kekufuran bukan hanya kufur saja. Tapi kalau misalnya teman kita melakukan kesalahan, antum nggak apa-apa benci, tapi bencinya karena dia melakukan kesalahan. Ya, anu malas temenan sama ente. Nah, ente kayak gini ngerokok terus apa segala macam. Betul di sini nggak boleh. Nanti anak kena, misalnya.
ente ngumpetin HP, ente malah apa segala macam. Itu kalau misalnya kita melihat pada hal-hal yang dia lakukan buruk, kemudian kita benci, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kita memutus bahwasanya ada yang namanya ruhama bainan nas, ya. Fahim? Anfa'uhum linnas, bukan anfa'uhum lil mu'minin, bukan anfa'uhum lil muslimin, tapi linnas jami'an. Fahim mana? Wadih? Ya. Jadi kalau misalnya kenapa sih ayat ini ada? Itu bukan hanya Allah ingin apa? Memberitahu bahwasanya dulu loh ada para sahabat Rasul itu mereka sadid terhadap kekufuran, tapi kasih sayang sesama manusianya. Bukan berarti untuk menceritakan saja, tapi memberikan ibroh. Kira-kira kalau misalnya kita benar-benar pengen sama Rasul, ya harusnya kayak gitu sifatnya. Kan kemarin kita bahas di fikih apa? Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Nah, kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bagaimana caranya? Nih, lihat para sahabat itu dulu tegas terhadap kekufuran, tapi penuh kasih sayang sesama mukmin, sesama orang, sesama manusia, sesama muslim. Ya. Fahim? Jelas sunnah? Nah, di sini bedah anatomi huruf shin. Ada makhraj, sifat, kesalahan umum. Ya. Makhrajnya tengah lidah bertemu langit-langit atas, kemudian sifatnya. Nah, di sini ada sifat khusus untuk shin. Tafasyi. Apa tafasyi itu? Menyebar, mengumpulkan suara tapi menyebar. Menyebarnya itu di rongga mulut. Tertutup sama gigi. Tengah lidah diangkat. Ya, dia termasuk hamas bukan? Hamas. Ya, jadi tetap ada aliran nafas. Ya, tapi dia itu menyebar suaranya. Ya, selain rakhawah, dia juga menyebar. Rohah itu apa? Aliran suara. Hamas aliran nafas. Tafasyi itu menyebar suaranya. Jadi menyebarnya di rongga mulut, di bagian Kemudian kesalahan umum membulatkan bibir saat mengucapkan itu salah. Ya. Karena pertama dia bukan makhrajnya di bibir, tapi di tengah lidah. Kemudian huruf fa, lafal kuffar. Nah, itu di mana makhrajnya? Ujung gigi bertemu dengan batnish syafah. Apa batnish syafah? Perut bibir bagian tengah-tengahnya nih. Tempelin gigi. Fa itu akan ada huruf fa. Sifatnya hamas, rokhwah, mengucapkannya persis seperti huruf P dalam bahasa Indonesia. Ya, up. Orang Sunda biasanya pakai P. Apap, bukan afaf. Apap. Ya. Baik. Kemudian, nah di sini lakukan atau hindari latih pengucapan secara bertahap, fokus pada titik sentuh organ mulut sebelum mengeluarkan suara. Jadi kalau misalnya kita masih bingung makhrajnya di mana segala macam, latihnya itu ditempelkan terlebih dahulu atau diposisikan dulu makhrajnya ini di mana. A di mana? Kita tahu, sadar. Udah tahu kan makhraj A di mana? Udah. Ha di mana? Ha di mana? Kha di mana? O di mana? Kaf di mana? Jim di mana? Shin sama. Ya. To. Punggung lidah. Nun agak majuan di tengah-tengah antara ro dan lam. Lamnya di depannya. Depannya lam ada apa? To, ta, da. Bawahnya gigi seri bawah ada apa? Nah, jadi antum udah tahu makhraj itu, tinggal antum praktekan. Rais
Nah, sekali kan meskipun susah, ya, antum harus berlatih. Nggak harus di Quran aja untuk melatih makhraj itu. Rais, anta rais, ya, nawad, ya, arbi, ghazi. Jadi jangan apa, meskipun menggunakan bahasa Indonesia, tapi latihlah untuk melatih makhraj antum. Ghazi, arbi, rais, nawad, afaf, bukan afaf, raihan, ya, paham? Huruf jim kita udah belajar belum? Lama? Hah? Lama. Nah. Dan la yujad fi surat al-Fatihah. Nah. Ayo. Di sini Ustaz Asif indah syugal wala? No? Ay mubasharatan faqat ta'lim itu. Baik. Audikum daqiqat ini. لا في الآخر فقط في الآخر فقط الآن نبحث شوية يعني هناك الدليل يساوي مع مخرج يا نعم ya apa makhraj ya di tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Nah, di sini juga ada 3 huruf, ada apa aja? Ada ja, ada sya, ada ya. Itu tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas juga. Berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? 2253. Ada tambahan huruf yang baru khusus untuk huruf shin. Apa itu? Tafashi. Apa dalilnya? Walid tafashi shinu. Kalau di dalam matanya itu bersama dengan dod. Walid tafashi shinu dadanistatil. Ya. Mengucapkan huruf shin menjadi huruf sin. Membulatkan bibir ketika mengucapkan huruf shin, tidak menyempurnakan sifat rokhwa, mengalir suara ketika sukun. Ya. Kita selesaikan secara cepat supaya kita langsung mempelajari. Kemudian huruf fa. Nah, ini gigi bertemu dengan batnis syafah. Nah, makanya dalilnya wa min batnis syafah fal fa ma'at rafis sanayal musyrifah. Nah, wa min batnis syafah, dan di sini syafatain, dan di perut syafah, di perut lidah, di bagian perut lidah yakni di tengah-tengah, ya, falfa terdapat huruf fa ma'atrafis sanayal musyrifah, ujung gigi, nah, ditempelkan fa fa fa. Jadi caranya itu tempelkan dulu baru ucapkan fa untuk awal. Dia nggak ada tambahan sifat khusus. Hamas, rokhwa, istifal, invita, dan idlam. Nah, huruf fa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 8.499 kali. Kemudian menguji ketegasan dan kelembutan tadi. Nah, di sini pengamalannya, tadaburnya, sekarang amal. Nah, Al-Quran tadabburun wa amalun. Al-Quran itu sesuatu yang Al-Quran itu sesuatu yang ditadaburi dan diamalkan. Di sini. Nah, apakah kita sudah meneladani keseimbangan karakter sahabat Nabi? Ya. Kalau misalnya kadang kita ini sok santun pada semua, kehilangan prinsip. Jadi ada orang ini apa segala macam, kita tetap santun, padahal harusnya tegas pada kekufuran, namun kasih sayang pada mukmin. Nah, ada juga yang keras membabi buta, salah sasaran. Maksudnya apa? Jadi dia nggak pandang bulu, dia mau melakukan kesalahan atau enggak, pokoknya tetap salah. Nah, ini. Nah, kemudian lembek pada kemungkaran, keras pada saudara. Maksudnya apa? Dia bodoh amat melihat sesuatu yang ada yang mungkar. Yang penting bukan anak, itu salah. Ya. Tapi karena sifat Nabi ini, sifat sahabat Nabi itu tegas pada kekufuran, kasih sayang pada sesama. Ya. Kemudian kalau misalnya keras, itu sikap terhadap sesama mukmin tuh gimana? Ya ditegur. Itu. Selain itu, ya ada kasih sayang. Jangan sampai lembeknya karena apa? Karena takut atau
tegasnya karena hal yang lain. Bahkan ada pesan dari Nabi bahwasanya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau misalnya kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Tangan di sini apa? Ada yang menafsirkan adalah kekuasaan. Maksudnya kekuasaan apa? Contoh misalnya ada presiden. Presiden melihat kemungkaran di Indonesia ini banyak sekali. Gimana caranya? Presiden punya kewenangan, presiden punya kuasa. Akhirnya apa? Terbitkan undang-undang, nggak boleh ada miras di Indonesia misalnya. Itu kemungkaran diberantas dengan tegas. Tapi kasih sayang terhadap sesama gimana? Ada orang-orang miskin didatengin gimana apa segala macam, kasih solusi, kasih pekerjaan. Gitu. Kemudian faman lam yastati fabilisani. Kalau misalnya dia nggak bisa atau nggak mampu atau belum punya kekuasaan untuk merubah seseorang, maka apa? Ubahlah dengan mulutnya. Apa mulutnya? Kayak misalnya para dai, penceramah, para aktivis, para akademisi mengajarkan gimana caranya supaya kita terhindar dari kemungkaran. Waman lam yastati, kalau misalnya nggak bisa juga pakai lisan, nggak enak, anak nggak bisa, anak nggak pandai ngomongnya, anak belepotan ngomongnya, anak gagok ngomongnya. Gimana caranya untuk mencegah kemungkaran itu? Kekuasaan nggak ada, ngomong nggak jago. Terus gimana? Satu yang terakhir kata Rasul, faman lam yastati fabiqalbih, dengan hatinya. Fa huwa adhaful iman. Bahwasannya itu merupakan sebuah keimanan yang lemah. Kenapa? Gimana caranya kita mencegah kemungkaran dengan hati kita? Ada yang tahu? Hah? Kita meyakini, menafikan, kita memungkarkan dalam hati kita. Ya Allah, semoga saya tidak seperti itu. Itu yang namanya mencegah kemungkaran. Ya. Jadi bukan hanya diem aja terus kita bodo amat. Enggak. Tapi tetap itu ada 3 caranya. Kalau misalnya kita nggak punya kuasa, pakai omongan. Nggak bisa ngomong juga, pakai hati yang terakhir. Ayo. Nah, mengapa seluruh huruf hijaiyah diletakkan dalam ayat tentang akhlak mulia para sahabat? Ini namanya tadabbur. Ini bukan kebetulan redaksional. Ya, ini kebenaran ucapan, fasih dan kebenaran akhlak mulia tidak bisa dipisahkan. Jadi menjaga presisi huruf adalah manifestasi menjaga amanah agama itu sendiri. Jadi ayat ini mengandung beberapa huruf hijaiyah. Itu tepat pada ayat di mana akhlaknya para sahabat Nabi. Jadi kalau misalnya di sisi lain kita tidak bisa meniru percis apa yang dilakukan oleh sahabat, maka lakukanlah dengan menjaga hak dari huruf-huruf hijaiyah dari segi makharijul hurufnya, dari segi sifatul huruf. Fahim? Sini 3 pilar pembelajaran tadi. Pilar yang pertama, tahsin tidak berhenti di Al-Fatihah, prinsip huruf berlaku universal di seluruh mushaf. Yang kedua, jembatan. Quran surat Al-Fatihah adalah laboratorium sempurna karena memuat seluruh huruf hijaiyah. Yang ketiga, kefasihan lisan adalah cerminan dari kedisiplinan dan pembentukan karakter mukmin sejati. Mungkin kita selesaikan untuk pembahasan teorinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.